mengampuni juga kamu juga. Amin. Dadah. Matius 6 ayat 14. Kalau kamu mengampuni, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih, dadah. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, di dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Terima kasih. Matius 6 ayat 14. Jikalau kamu mengampuni, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Amin. Terima kasih. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Bye-bye. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh Alkitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi adik Victoriki. Selamat pagi Kak Sarah. Selamat pagi Kak Denis. Nah adik-adik, hari ini gimana kabarnya ya Kak Teddy? Pasti kayaknya baik deh adik-adik di rumah. Coba kita tanya ya, gimana kabarnya adik-adik? Kok nggak ada suaranya yang keras dong? Adik, kedengaran ya Kak Teddy? Nggak kedengaran? Iya, ayo yang keras dong. Gimana kabarnya? Sungguh amat baik. Yes. Adik-adik hari ini bersuka cita nggak? Kalau kakak sih bersuka cita, Kak Teddy? Pasti bersuka cita, Kak. Kak Denis juga bersuka cita dong. Mana senyumnya Kak Denis? Kak Denis kok senyumnya sedikit ya adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau sama-sama beribadah. Sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian yang pertama, Sungai Sukacitamu. Jangan lupa pakai gerakan ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, tersekat di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacita
sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, masih semangat? Masih semangat Kak Teddy? Semangat Kak. Semangat dong, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya ada satu pujian lagi, yaitu baca kitab suci. Ya, kita nyanyi lebih semangat lagi ya adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik Victory Kids. Sebelum kita mulai, yuk kita lipatkan tangan, kita mau berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan pada kami Bapak. Terima kasih buat hari yang indah ini Bapak. Bapak, kalau pagi ini kami akan sekolah minggu, kami akan ibadah sekolah minggu Bapak. Kamu berkati kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Engkau yang buka hati, mata, telinga, dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkan apa yang mau Engkau firmankan hari ini. Terima kasih Bapak, biarlah Engkau yang lembutkan hati kami, biar apapun yang kami terima hari ini dapat bertumbuh dan dapat menjadikan kami berbuah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, masih semangatkah hari ini? Semangat ya. Nah, pagi ini kita mau dengar cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana dan seorang hamba perwira. Firman Tuhan hari ini diambilkan dari Yohanes 4 ayat 45 sampai 54, Matius 8 ayat 5 sampai 13 dan Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Nah, adik-adik masih ingat gak cerita-cerita kemarin tentang Tuhan Yesus yang ada di Samaria? Nah, Tuhan Yesus tinggal selama 2 hari di Samaria. Dan ketika Tuhan Yesus tinggal di Samaria, orang-orang menjadi percaya sama Tuhan Yesus. Wah, hebat banget ya. Nah, setelah itu, setelah dia tinggal di Samaria, Tuhan Yesus beralih ke Galilea. Nah, kalau adik-adik mau tahu di mana sih Samaria, di mana sih Galilea, kalian bisa buka di bagian belakang Alkitab, judulnya map atau peta Alkitab. Nah, di sana kalian akan bisa lihat di mana sih namanya Galilea, namanya Yudea itu di mana, terus namanya Samaria itu di mana. Nah, di situ Tuhan Yesus pergi Galilea. Nah, di Galilea ada sebuah kota namanya Kana. Adik-adik ingat gak sih di Kana itu apa sih yang terjadi di Kana? Ingat gak? Nah, benar sekali, karena itu ada peristiwa pernikahan di Kana.
Nah jadi Tuhan Yesus itu pergilah ke Galilea, ke kota Kana. Nah di Kana itu, di dekat Kana tuh ada kota namanya Kapernaum. Nah Tuhan Yesus kembali ke kota Kana. Nah setelah Tuhan Yesus kembali ke kota Kana, berita tentang Tuhan Yesus kembali ke kota Kana itu terdengar gitu ke kota-kota sekitarnya, termasuk kota Kapernaum. Nah di Kapernaum ini ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Nah adik-adik, si anak ini tuh, anak pegawai istana itu sakit, tapi sakit itu sakit keras gitu. Maksudnya sakit itu sampai hampir mau mati. Nah makanya si pegawai istana ini kelimpungan, maksudnya dia kayak, aduh anakku sakit nih, anakku sakit keras. Nah dia mendengar ada Tuhan Yesus yang sedang ke kota Kana. Nah kota Kana sama kota tempatnya dia di Kapernaum itu deket banget, jadi dia datang ke Tuhan Yesus untuk melihat Tuhan Yesus karena dia percaya Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Nah pegawai istana itu cepet-cepet nih pergi ke kota Kana, dia pergi dari kotanya, terus lalu dia langsung menemui Tuhan Yesus. Nah di sana pegawai istana itu kan pasti udah denger banget banyak berita yang bilang kalau Tuhan Yesus itu mampu melakukan banyak mujizat. Nah dia cepet-cepet nih datang sama Tuhan Yesus. Terus dia bilang, Tuhan tolonglah, datanglah cepat ke rumah saya, sembuhkanlah anak saya sedang sakit gitu kan. Anak saya hampir mati, tolong sembuhkan anak saya gitu kan. Nah tapi Tuhan Yesus berkata sama orang ini, sama si pegawai istana ini, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak akan percaya gitu kan. Tapi si pegawai istana itu nggak putus asa, dia tetap minta sama Tuhan Yesus, Tuhan tolonglah sembuhkan anak saya hampir mati gitu kan. Nah karena Tuhan akhirnya, karena dia terus menerus meminta, terus menerus mohon gitu kan, akhirnya Tuhan Yesus bilang, pergilah anakmu hidup gitu. Kita bisa lihat di Yohanes 4 ayat 50. Kata Yesus kepadanya, pergilah anakmu hidup. Nah Tuhan Yesus jadi mengatakan anak pegawai istana itu hidup. Nah mendengar perkataan itu, pegawai istana itu percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak pergi ke rumahnya ya. Tuhan Yesus hanya berkata, pergilah anakmu itu hidup gitu kan. Nah terus pegawai istana itu kembali ke rumahnya. Dia pergi ke rumahnya, balik lagi kan. Tadi dari Kana ke Kapernaum, balik ke rumahnya. Nah udah ke rumahnya, dia kan pergi berjalan gitu kan ke rumahnya. Nah sesampainya belum sampai di rumahnya, baru di tengah-tengah jalan, ternyata si hamba-hambanya, pembantu-pembantu itu datang menemui si Tuhan itu, pegawai istana itu di tengah jalan. Tuhan ada kabar gembira gitu kan. Nah ternyata ada kabar gembira yang disampaikan sama si pegawai-pegawai itu. Apa kira-kira? Nah benar, Tuhan anakmu hidup. Wah, si pegawai istana itu senang sekali. Hah, anakku hidup. Nah terus dia senang banget anak itu sembuh dari sakitnya. Nah si pegawai istana itu nanya ke pegawai-pegawainya, ke hamba-hambanya, kira-kira jam berapa sih anak itu hidup gitu kan, anak itu sembuh gitu kan. Nah pukul berapa anakku mulai sembuh? Nah ternyata kata si hamba-hambanya, pukul 1 kemarin demamnya hilang. Nah terus tiba-tiba teringatlah si pegawai istana itu, oh iya pukul 1 kemarin ternyata Tuhan Yesus bilang pergilah kalau anakmu hidup. Jadi dia ingat banget Tuhan Yesus berkata pukul 1 kemarin dan saat itu anaknya mulai sembuh. Nah keren banget ya adik-adik, Tuhan Yesus itu gak pergi ke rumahnya, tapi dia cuma berkata satu kalimat aja dan anak itu sembuh. Nah Tuhan Yesus tuh kalimatnya berkuasa, firman Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan, firman Tuhan itu berkuasa untuk memberikan mujizat. Walaupun Tuhan Yesus gak datang, maksudnya terpisah kota kan, yang satu di Kana, Tuhan Yesus berkata di Kana, sedangkan orang itu di Kapernaum. Tapi si orang itu tuh orang itu percaya, dan Tuhan Yesus perkataannya, Tuhan Yesus cuma berkata pergilah anakmu hidup, dan anak itu hidup gitu. Walaupun terpisah kota, walaupun Tuhan Yesus gak hadir di situ, tapi ketika firman Tuhan dikatakan, firman Tuhan itu berkuasa gitu. Nah ketika si orang itu percaya, ketika si pegawai istana itu percaya, nah maka terjadi kesembuhan sama anaknya. Nah di sini ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita sebagai anak Tuhan yang percaya Tuhan Yesus sudah menderita, Tuhan Yesus sudah disalibkan, Tuhan Yesus sudah mati,
Tuhan Yesus sudah bangkit gitu untuk menebus hukuman kita, untuk menebus dosa gitu, untuk menebus hukuman kita yang harusnya dihukum karena hukuman dosa, tapi kita ditebus sama Tuhan Yesus, kita digantikan hukumannya sama Tuhan Yesus. Jadi kita beroleh selamat. Kita yang udah percaya hal itu, ketika kita percaya Yesus, kita percaya kuasanya, kita percaya firman-Nya itu berkuasa gitu buat hidup kita. Nah, kembali lagi ke cerita yang tadi. Setelah pegawai istana itu percaya, setelah pegawai istana itu mendengar gitu, anaknya telah sembuh. Nah, dan pegawai istana itu percaya ketika ada mujizat. Nah, dia percaya bukan hanya si pegawai istana itu, tapi seluruh keluarga pegawai istana itu percaya. Seluruh keluarga pegawai istana itu percaya sama Tuhan Yesus. Nah, ingat baik-baik, ketika kamu dan saya percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, kuasa itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Kuasa Tuhan Yesus itu akan nyata. Kuasa Tuhan Yesus itu bukan cuma yang ada di Alkitab, tapi kuasa Tuhan Yesus itu benar-benar nyata dalam hidup kita gitu. Ketika kita percaya firman-Nya Tuhan, ketika kita percaya firman Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita, firman Tuhan itu akan berkuasa dalam hidup kita, adik-adik. Nah, setelah seluruh keluarga pegawai istana itu percaya, kita lanjut lagi nih ceritanya. Nah, ceritanya Tuhan Yesus kan tadi di Kana. Terus akhirnya Tuhan Yesus pergilah ke Kapernaum. Nah, di kota Kapernaum ini ada seorang perwira. Adik-adik tahu nggak apa itu perwira? Siapa coba yang tahu apa itu perwira? Nah, benar, perwira itu adalah seorang pemimpin tentara. Jadi ada perwira. Nah, si perwira itu punya banyak anak buah yang dipimpinnya gitu, punya anak buah yang dipimpin sama si perwira itu. Nah, si perwira ini lagi menghadapi kesusahan. Jadi ketika Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum, ada seorang perwira nih. Terus perwira ini sedang mengalami susah hati gitu, mengalami kesusahan. Kira-kira kenapa coba adik-adik? Nah, ternyata ada salah seorang hamba dari si perwira ini sedang sakit gitu. Si perwira ini punya hamba dan hambanya itu sedang sakit, dan sama sakitnya juga kayak anak tadi, sakit keras gitu, sakit keras hampir mati. Nah, si perwira ini kayak gundah gulana, aduh gimana ya, hambaku sedang sakit keras, apa yang harus aku lakukan? Nah, setelah itu perwira itu mendengar gitu, ada Tuhan Yesus datang ke Kapernaum gitu kan, Tuhan Yesus datang ke Kapernaum. Nah, maka perwira itu minta Tuhan Yesus menyembuhkan hambanya. Jadi si perwira ini punya banyak temannya itu orang tua-tua Yahudi gitu kan. Temannya si perwira ini adalah orang tua-tua Yahudi. Nah, jadi si perwira ini minta kepada teman-temannya. Perwira itu menyuruh beberapa orang tua Yahudi datang pada Tuhan Yesus untuk minta pertolongan supaya Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya gitu kan. Hambanya yang sedang sakit keras. Nah, perwira itu bukan orang Yahudi, tapi dia percaya sama Tuhan Yesus. Tapi dia juga sering bekerja sama dengan orang tua-tua Yahudi ini gitu kan. Atau para pemimpin agama Yahudi. Nah, jadi dia berpikir kayaknya tua-tua Yahudi itu atau orang-orang yang pemimpin agama Yahudi itu lebih pantas untuk menghadap ke Tuhan Yesus daripada dirinya. Dia yang merasa tidak layak gitu untuk berhadapan sama Tuhan Yesus. Jadi dia menyuruh si tua-tua Yahudi untuk menghadap Tuhan Yesus gitu kan. Dia menyuruh mereka, minta bantuan mereka untuk menghadap Tuhan Yesus. Nah, akhirnya para tua-tua itu datang dan dengan segera meminta pertolongan Tuhan Yesus. Terus para tua-tua itu bilang, tolonglah Tuhan, ya layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi si perwira ini baik banget, dia baik banget sama orang-orang Yahudi. Terus dia membantu pembangunan rumah ibadat orang Yahudi. Tolonglah, dia layak engkau tolong, soalnya dia udah baik banget gitu sama bangsa kita. Nah, lalu Tuhan Yesus pergilah ikut bersama para tua-tua itu. Namun ketika Tuhan Yesus hampir sampai ke rumah perwira itu, jadi hampir sampai nih, belum sampai, hampir sampai, jadi masih di tengah jalan. Nah, si perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya gitu untuk datang menyambut Tuhan Yesus. Terus dia bilang, mereka disuruh mengatakan kepada Tuhan Yesus seperti ini. Boleh lihat ya di Lukas 7 ayat 6-7. Nah, Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, adik-adik, perwira itu merasa tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Makanya dia bilang, dia menyadari siapa dirinya.
Nah, dia tuh menyadari siapa dirinya. Perwira itu menyadari kalau dia tuh tidak layak menghadap Tuhan. Nah, kita juga orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, tapi karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, karena Allah Bapa sangat mengasihi kita, maka Dia mengirimkan Tuhan Yesus untuk mati buat kita. Jadi kita bisa mempersekutukan diri kembali, kita bisa layak di hadapannya karena darah pengorbanan Tuhan Yesus. Nah tadi anak-anak perwira itu mengatakan kalau dia adalah seorang bawahan. Jadi si perwira itu tahu kalau dia tuh punya banyak bawahan, dan ketika dia biasanya bilang ke bawahannya, ketika dia bilang bawahan itu pergi, maka bawahan itu pergi. Dan ketika dia bilang bawahan itu pulang, bawahan itu pulang. Nah, tapi ketika dia bilang datang, si bawahan itu datang. Nah, jadi dia bilang, Tuhan cukup katakan sepatah kata saja, maka hamba itu sembuh gitu kan. Maka hambaku itu akan sembuh. Karena aku juga seorang perwira dan aku juga punya banyak bawahan. Ketika aku bilang bawahan itu datang, maka dia datang. Ketika aku bilang bawahan itu pergi, maka dia pergi. Nah, aku juga percaya kalau engkau bilang sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, mendengar perkataan perwira itu, Tuhan Yesus mengetahui iman perwira. Wah, iman perwira itu sangat besar, dia bilang nih. Tuhan Yesus berkata, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, bahkan sekalipun di antara orang Israel. Nah, jadi imannya si perwira itu sangat besar ya. Dia percaya kalau Tuhan Yesus berkata sembuh, maka si hamba itu sembuh gitu kan. Tuhan Yesus tidak perlu datang. Tapi dia cukup berkata sepatah kata saja, maka hamba itu sembuh. Nah, Tuhan Yesus tahu perwira itu bukan orang Israel, tapi perwira itu punya iman yang sungguh besar sama Tuhan Yesus. Sebab dia percaya kalau Tuhan Yesus berkata satu kata saja, maka itu bisa terjadi. Nah, dan benar ya, ketika Tuhan Yesus berkata hamba itu sembuh, maka jadilah seperti yang kau percaya, katanya. Nah, maka ketika sahabat-sahabat perwira itu kembali, nah maka mereka mendapatkan hamba perwira itu sudah sembuh. Nah, adik-adik, hamba perwira itu sudah sembuh. Terus anak yang tadi disembuhkan sama Tuhan Yesus itu cuma melalui perkataannya saja, melalui perkataan firman Tuhan gitu. Firman Tuhan ketika diucapkan, firman Tuhan itu berkuasa. Nah, adik-adik, yang sungguh luar biasa, Tuhan Yesus hanya berkata sedikit saja. Nah, kita sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, kita juga percaya ketika Tuhan Yesus berkata, maka firman itu berkuasa. Ketika kita sakit, firman itu berkuasa untuk menyembuhkan kita. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang udah percaya sama Tuhan Yesus, percaya kalau Tuhan Yesus udah mati, Tuhan Yesus sudah disalibkan, Tuhan Yesus sudah mati, terus Tuhan Yesus sudah menderita, Tuhan Yesus sudah menebus kita dari hukuman dosa. Nah, Tuhan Yesus juga udah bangkit. Nah, itu tuh kita percaya sama kebangkitan, kita percaya sama kuasa Tuhan Yesus melalui firman-Nya juga. Nah, buat adik-adik yang belum atau ragu-ragu masih percaya sama Tuhan Yesus, percayalah kalau kuasa Tuhan Yesus sanggup mengatasi segala sesuatu. Kuasa Tuhan Yesus itu berkuasa, firman Tuhan itu berkuasa. Ketika kalian percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka firman itu juga berkuasa dalam hidup kita. Nah, amin buat firman-Nya. Ayat hafalan kita hari ini adalah dari Ibrani 11 ayat 1. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ulang lagi ya sekali lagi. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Nah, demikian adik-adik, mari kita berdoa untuk menutup firman hari ini. Bapa dalam sorga, terima kasih Bapa, terima kasih kalau kami telah dikabarkan kalau misalnya firman Tuhan itu sangat berkuasa Bapa. Firman Tuhan itu berkuasa dan kami percaya dan yakin kalau firman Tuhan berkuasa dalam setiap hidup kami. Biarlah hidup kami Bapa menjadi dupa yang harum buat Engkau, biarlah hidup kami menjadi persembahan yang harum buat Engkau Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, biarlah itu dari iman kami Bapa. Biarlah kami menjadi
kami menjadi terang buat orang-orang sekitar kami Bapak, dan biarlah kami berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau berkati kami Bapak, biar kami dapat menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Marilah kita menerima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus, dan persekutuannya Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Amin.